Lagi nunggu sampai jam 10 masuknya. Yang saya takut itu cuma satu, yaitu psikopat. Datang aja bawa pistol atau mobil nabrak segala macam. Sickness or something of that nature, they forgive, inshallah, no sin. But those who fasted, what's the reward? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dan tahun 2025. Oke, ini bukan video lama. Jadi nanti bikinnya video lama, ini tahun 2025. Oke, tanggal 6 Juni dan saya sekarang ini berada di rumah saya di Liverpool. Ya, karena saya ada keperluan ke Liverpool untuk sementara dan nanti ini saya akan melanjutkan perjalanan saya ke traveling dari Sabang sampai Merauke-nya lagi. Alright, very soon. Oke, kalau semuanya udah selesai. Anyway, hari ini adalah hari yang spesial, yaitu Hari Raya Kurban. Kita akan pergi ke masjid pertama di Inggris, yaitu Masjid Abdullah Qulam. Lumayan sekitar 5 km lebih dari sini, jadi saya ambil Uber, dan Uber di sini lumayan mahal. Nah, di sini sholat idnya itu karena tempatnya kecil dan jemaah biasanya membludak. Bagi kalian yang melihat video tahun kemarin itu rame banget. Jadi ada 4 apa 5 session. Jadi mulai dari jam 7, 8, 9, 10, 11 berarti sekitar 5. Nah, sekarang ini ada jam 8, mungkin kita bisa join jam 9 atau jam 10 nanti sayanya. So, kita lihat bagaimana suasana Idul Adha tahun 2025 di masjid pertama di Inggris ini. Alright? So, let's go. Kita booking Uber dulu. Uber mahal di sini. Ini aja 250.000 itu sekali jalan. Nanti kalau pulang mungkin saya jalan kaki kali ya biar hemat. Let's go. Ubernya udah nyampe. Mali. Bali, Indonesia ya. I saw so many videos of Oke ya, whatever. Sampai sudah kita di Qulam. Ini kayaknya ronde keempat. Jadi lumayan rame tuh masjidnya. Kemarin kita nyumbang untuk ngambil pub di situ, kayaknya udah punya kita dah kayaknya. So ada beberapa subscribers juga ikut nyumbang kemarin. So thank you so much. Let's go. Suasana. Saya agak takut juga karena apa ya, keramaian-keramaian ini kadang di Liverpool ini saat ini banyak kejadian-kejadian ya. So,
Ya kita lihat ada bule satu lagi nunggu sampai jam 10 masuknya. Kadang-kadang mereka itu bukan bule, tapi mereka lebih orang Eropa bagian timur itu, kayak Bosnia. Mereka itu bentuknya kan bule banget ya. Atau Lebanon juga banyak bentuk bule walaupun hampir dekat ke Middle East. Tapi kelihatannya bule. Jadi tak pikir mualaf kadang. Tapi memang banyak juga ada bule di sini yang sholat yang memang mualaf. Ada juga orang Korea, Cina pergi berfoto. Ini bagusnya mereka sopan secara Islam ininya karena dingin juga kali ya. Lumayan dingin sekarang. Cantik-cantik loh. Karena masjid ini adalah masjid pertama di Inggris, jadi sebagai tempat turis juga yang mau mengenal Liverpool gitu. Jadi banyak turis datang, wah nggak sebanyak-banyak juga sih, maksudnya yang tertarik dengan sejarah dan mereka tahu kalau disinilah awal perkembangan Islam dimulai di Inggris oleh Bapak William. Yang saya takut itu cuma satu, yaitu psikopat datang aja bawa pistol atau mobil nabrak segala macam. Di negara barat ini yang sering terjadi. Jadi kita sehati-hati apapun kalau di tempat ibadah kayak gini, ya kita hanya berserah, kita bisa ikhlas saja sih. Kalau saya juga mikirnya kayak gitu. Kalau enggak, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain karena lagi-lagi mungkin nggak semuanya kayak kebencian terhadap sebuah ras atau golongan rasis ataupun agama itu dimanapun masih ada, tapi yang parahnya di Eropa ini psycho mereka memang punya mental yang ngomong sama mereka gitu, yang bicara di kepala benak mereka, ayo bunuh semuanya kayak gitu. Jadi itu aja yang saya takutin. Aduh. Ya, mudah-mudahan udah mulai buka. Jadi gimana menghindari biar nggak kena apa-apa? Nggak ada, karena kita nggak tahu mereka itu datang dari mana, terus mereka itu apa gitu. Karena bukannya saya takut sih, nggak, karena kita lihat di TV hal-hal seperti itu kayak nggak masuk akal tapi terjadi. Manajemen dari masjid ini lumayan bagus. Kayak di negara lain juga sih. Kita dikasih plastik untuk sandal, sepatu semuanya. Lokasi dari Masjid William ini kalau kalian ke Liverpool itu nggak jauh dari pusat kota. Ya, waktu saya ngajak rombongan dari Indonesia ke sini, ya kita naik bus. Padahal kalau jalan kaki juga bisa ke sini. Paling 20 menit jalan kaki. Ya, mungkin bagi orang kita jauh ya. Dan ini dekat dari Stadion Liverpool. Stadion Liverpool di ujung sana, nggak jauh juga. Lurus saja ke sini, langsung Stadion Liverpool. Karena Liverpool ini kotanya nggak terlalu besar, guys.
Ya, kota di Inggris itu atau di Eropa itu mereka itu nyatu gitu, nggak nyebar kayak di Jakarta kan metropolitan, ada bagian pinggirnya aja juga kayak kota. Kalau di sini kalau pinggiran udah nggak kota lagi. Nah ini ronde keempat, masih panjang antrian. Ronde keempat, habis ini yang terakhir ronde kelima. Jadi memang jemaah Idul Adha sama seperti tahun kemarin membludak di sini. Setiap saya nggak tahu tadi pagi seperti apa juga karena ada yang dapat cuti, ada yang ngambil cuti dan ada juga yang ngambil 1 jam, jadi specific time. Misalnya minta izin waktu saya di kerja itu saya minta izin dari jam 8 sampai jam 9 untuk sholat id karena kita nggak dapat libur. Nah, waktunya kita antri di dalam karena nggak besar di dalam kan, jadi ya makanya. Tapi tahun kemarin itu 4 periode, mas, ya 4 periode, 4 tahap. Kalau sekarang 5, berarti semakin banyak jemaah di Liverpool ini sholat. Ya, beginilah kami kalau sholat di sini guys, berdesa-desakan, antri, nggak bisa sesuka-suka kita. Mubarak. Ini ruangan-ruangan kayak gini nih. Nah, ini kayaknya yang the main. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allah. In the sisters area, if they could keep their voices down so people can pray, and people. Okay, now text. This is no, Brother Abuan. Okay. If Brother Abuan can listen to me, I have your 9-year-old son with me, Ali. Can you please collect him from the reception after the prayers? Anyway, on behalf... We'll just give 2 more minutes because we'll not be people on the staircases. Inshallah. Anyway, the Sheikh will start about 4:15. Not to worry. On behalf of the trustees and the management of the Abdullah Masjid, I'd like to say to everyone a very happy Eid Mubarak. And when you have a very joyful day, today is a special day of celebrations,
make sure you ring your parents first and foremost. If they're not with you, if you have lost them. Sudah selesai sholatnya, tapi banyak yang pergi. Mereka pergi bukan karena mereka nggak bisa dengar ceramah, tapi mereka lebih ke apa ya, kerja segala macam lah. Alasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Are you going to? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengar dulu. الذي أرسلت رحمة للعالمين وما نهاكم عنه فانتهوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله, we praise Allah subhanahu wa ta'ala for the day of Al-Eid. This day is a special day in of itself, but it's also special because it has two Eids, the Eid of Eid al-Adha and the Eid of Al-Jum'ah. These are two Eids, subhanAllah, that historically happen from time to time. And mashallah, this day, Eid al-Adha, the big Eid, as some people would like to say, Eid al-Akbar, as some people would like to say. Why are we celebrating? Is a question. Why are we celebrating? What's the point of this Eid? People may ask you, your Muslim judge. And from the things that he saw, sallallahu alayhi wa sallam, is Allah's mercy descending on the people of Arafah. And the things he saw, sallallahu alayhi wa sallam, is Allah's forgiveness for the people of Arafah. And this, sallallahu alayhi wa sallam, he then saw yesterday, and those who were able to fast. Those who are not able, have a shari'i reason, sickness or something of that nature, they're forgiven, inshallah, no sin. But those who fasted, what's the reward? Last year's sins get forgiven, and the next year's sins get forgiven. So that also. Ada banyak yang pulang karena mereka harus kerja, keperluan apa. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallam ala habibina wa syafi'ina. Nggak tahu anak itu salaman. Inshallah. Everything you have to gain, I come to pray Jum'ah. They don't listen to semua. you say Jum'ah, you have to pray Jum'ah. Today is Eid, take a break. Well, we'll take a break in heaven, inshallah. Our break, and we'll relax in Jannah, inshallah. This is the world of work, and we work, my brothers and sisters, inshallah, in everywhere that have difficulty. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Hai. Oh, udah pada kosong. Hai, ini sepatu gue. Ini one way direction. Jadi kita keluar di tempat yang lain karena ada yang masuk lagi ronde terakhir. Ya. Beginilah suasana sholat Idul Adha 2025 di Liverpool, masjid pertama di Inggris. Ruangan-ruangan. Di sini di jalan keluar itu ada food court, ada cafe. Ini diorganize sama manajemen dari masjid, pengurus masjid juga. Ada yang jual nih spices, jual baju Muslim. Tuh. Saya salut sama yang organize, maksudnya manajemen dari masjid ini benar-benar semakin hari. Dulu waktu saya kesini pertama kali itu benar-benar kayak nggak tahu apa bakal rame masjidnya, tapi mungkin mendukung karena masjid ini masjid pertama ya, jadi sejarahnya itu kuat. Jadi banyak yang lebih tertarik untuk melanjutkan sejarah ini. Nah, banyak juga masjid seperti saya di Birkenhead itu dibangun pertama tapi ujung-ujungnya habis, maksudnya nggak
rusak, terus jemaahnya berkurang kayak gitu. Memang tantangannya di sini ya ini pengurus. Tuh. Kita sudah di luarnya lagi. Saya mau balik. Kayaknya masih ada satu bukan rombongan, satu tahap lagi, jemaah lagi untuk sholat Id sebelum sholat Jumat. Oh, nggak terlalu banyak sih yang terakhir. Tuh, mereka udah mulai masuk juga. Tuh. Ya, memang di sini jauh lebih rame. Mungkin kalian kalau lihat riset di masjid di Liverpool ada namanya Al-Rahmah, itu masjid terbesar di sini. Tapi saya pernah juga di situ dulu. Saya bukan maksudnya kompetisi atau perbandingan ya, maksudnya saya salut dengan manajemen di sini. Di sana nggak seramai ini. Paling ada 2 kali sholat di sana. Kalau di sini sampai 5 kali. Dan ya, karena sejarah tadi itu juga. Tapi walaupun sejarah, kalau manajemennya nggak bagus, ya tetap sih. Nah ini udah menjadi bagian juga dari masjid kayaknya. Nah ini waktu video tahun kemarin yang saya bilang minta donasi sama Nelma. Nah ini kayaknya udah mulai kita yang punya, karena kalau nggak ini akan dibikin pub. Nah ini bangunannya. Nah itu masjid mulai dari yang putih sampai yang ujung itu. Jadi masjidnya ini besar guys, besar banget. Cuman di Inggris ya kita nggak tahu, belum boleh merubah seperti masjid. Jadi ada ya, maksud saya itu pakai kubah atau apa gitu. Di sini agak rempong urusannya itu. Harus ada banyaklah persyaratan-persyaratannya, atau apakah boleh, apakah undang-undangnya bangunan ini boleh dirubah atau enggak. Kalau enggak boleh dirubah ya selamanya seperti ini, nggak bakal bisa seperti benar-benar seperti masjid. Itu tergantung dari council dan juga tergantung dari pemerintah lokal setempat. Tapi kalau di dalam itu boleh dirubah. Mungkin ini kalau direnovasi di dalamnya, dibikin ruangan terbuka. Di bagian bawah ada 3 tingkat kan. Di bagian atas juga semuanya terbuka. Mungkin lebih berasa kita di masjidnya gitu. Tapi sekarang ini cuman beruangan-ruangan seperti rumah-rumah atau bangunan-bangunan di Inggris. Ruangannya banyak banget, section-section ya. Ya, jadi itulah bagaimana suasana sholat Idul Adha di masjid pertama di Inggris, di Masjid Abdullah William. Ya, mungkin kalian mungkin ada yang nanya, azannya boleh nggak? Nggak boleh kalau terdengar keluar, karena daerah di sini juga masih dalam kategori kriminalnya sangat tinggi di sini. Jadi orang-orang di sekitar sini, ini adalah L4, Liverpool 4 dan 5. Bagi yang tahu, bagi yang pernah tinggal lama di Liverpool pasti ngerti, karena itu adalah kawasan-kawasan tingkat kriminal tinggi di sini, salah satunya. So, kalau kriminal tinggi berarti edukasi atau pemikiran orang di sini, open-mindednya belum begitu, itulah, belum begitu open dengan perbedaan. Tapi alhamdulillah lumayan minim untuk kita. Dan kita berdoa aja semoga selalu lancar dalam kegiatan beragama ini. Karena apa? Ini tergantung, kadang kalau ada isu sedikit, itu bakal sedikit aja isu yang memancing perbedaan ini, hate atau kebencian, itu bakal melambung di sini, mungkin dimanapun kali ya. Anyway, so thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.